timnya bisa membuat gagasan seperti ini. Tak lupa juga kita ucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti bersama-sama mendapat syafaat di Yaumil Mahsyar bersama-sama beliau. Nah, di sini tadi ada yel-yel yang spontan dibuat oleh Pak Cipto sebagai PIC Lampung Utara. Nah, saya di sini datang membawa yel-yel sendiri, ya. Saya membawa yel-yel dari Pioner Indonesia. Ya, jadi nanti ketika saya mengatakan siapa kita, Pioner Indonesia. Apa kabar? Luar biasa. Ya, di ujung kita tutup yes, yes, yes. Ya. Oke, nanti di sini saya membawa amanah dari owner PT Philip Cahaya Terang. Ya, nanti untuk legalitas PT Philip Cahaya Terang itu bagi teman-teman pioner yang mungkin masih ragu, masih belum tahu, kita legalitasnya sudah sah di Indonesia. Boleh di searching di Google, searching aja PT Philip Cahaya Terang, kita sudah sah. Ya, kita sudah sah. Jadi teman-teman pioner cukup bersemangat, ya, menunggu detik-detik buah daripada perjuangan kita beberapa tahun yang lalu, ya, mundur kita. Yang kita ketahui P-Network masuk ke Indonesia itu di tahun 2019 sampai hari ini itu sudah mencapai 5 tahun. Ya, harapan kita nanti akan ada kabar gembira yang mungkin bisa memberi semangat untuk teman-teman, untuk mengajak pendatang-pendatang baru, untuk mengajak saudara-saudara kita bergabung di P-Network. Ya, nah jadi sebelum kita melanjutkan acara, saya minta kita mendeklarasikan yel-yel kita, ya, Pioner Indonesia. Setelah itu saya mohon kesediaan Ibu dan Bapak untuk berdiri, karena biar bagaimanapun kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mendukung regulasi negara kita, yaitu rupiah. Jadi sebagai bentuk wujud kalau P-Network, komunitas P-Network itu tidak akan menentang regulasi negara kita, ya, marilah kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Nanti akan saya tutup dengan yel-yel siapa kita, Pioner Indonesia. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, oke. Mohon kesediaannya untuk berdiri. Untuk operator mungkin bisa diputarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya kita. Mungkin Brigjen silakan. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah asaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih, ya. Sebelum duduk kita serukan
yel-yel kita dengan semangat seperti sesemangatnya Bapak dan Ibu dalam menambang sampai hari ini, ya. Siapa kita? Pioner Indonesia. Kurang semangat lagi. Siapa kita? Pioner Indonesia. Apa kabar? Bahagia. Yes. Yes, yes. Oke, boleh duduk kembali. Tadi saya sudah memperkenalkan diri belum ya? Belum ya? Belum kenal ya? Ya, oke. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sriani. Saya selalu dipanggil Bunda Sriani, ya. Saya nggak tahu kenapa hari ini saya punya julukan, katanya saya Sri Kandi Pinetwork. Ya, saya nggak tahu ya. Saya tidak pernah mendeklarasikan kalau saya ini adalah Sri Kandi Pinetwork. Tapi alhamdulillah teman-teman punya penilaian tersendiri bagaimana sepak terjang saya dalam memberikan edukasi di semua grup-grup di komunitas Pinetwork. Mungkin teman-teman yang bergabung, Pak Bang Ari ada nggak ya? Ari nggak ada ya? Nggak ada ya. Nah itu Ari kalau nggak salah profesinya dia sebagai tukang parkir ya. Tapi semangatnya luar biasa. Dia sama dengan saya, sama-sama kita pemain kripto ya. Mula perjalanan saya bergabung di grup komunitas Go Sultan, grup yang sangat luar biasa. Yang disitulah awal perjalanan saya dikenal oleh pionir se-Indonesia. Di sana saya pernah adu argumen dengan salah seorang moderator karena katanya pionir ini akan mendeklarasikan kalau akan menukar mata uang kita rupiah menjadi koin, ya. Artinya kita nanti mau bertransaksi mempergunakan koin di Indonesia ini. Jadi saya dengan lantang saya menjawab, kita tidak pernah mendeklarasikan kalau kita akan menggantikan mata uang negara kita. Karena kita harus tahu ya, regulasi kita itu rupiah. Rupiah adalah harga mati. Itu tidak bisa tergantikan. Pahlawan kita memperjuangkan mata uang kita itu dengan tetesan keringat, air mata, darah, ya, butuh perjuangan. Jadi jangan seeporia apapun kita, sesemangat apapun kita, jangan sampai kita menentang regulasi. Kita ini tinggal meneruskan perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita yang pernah gugur, ya. Sampai hari ini Indonesia jadi seperti ini. Alhamdulillah, kita juga sudah memiliki Menteri Perlindungan Aset Kripto, ya. Nah, jadi itu perjalanan saya banyak liku-likunya. Akhirnya saya diminta ya, saya tidak mendaftarkan diri menjadi PIC. Awalnya saya menjadi PIC untuk wilayah Medan. Ya, Medan adalah kota terbesar setelah nomor 3 setelah Surabaya. Ya, dalam menjalankan tugas, ya apapun profesi kita harus fokus bahasanya. Kita harus sepenuh hati. Ketika kita menjalankan segala sesuatu dengan setengah hati, hasilnya itu tidak akan maksimal. Ya, alhamdulillah sepak terjang saya tidak butuh waktu lama. Saya diberikan kepercayaan untuk memegang satu provinsi lagi, yaitu Aceh. Bapak Ibu mungkin tahu kalau buka peta, mungkin Medan itu terdiri dari 30 lebih ya, 34 atau 36 kabupaten. Itu semua di bawah naungan saya. Bayangkan, bagaimana saya harus mengkoordinir, artinya merangkul semua pionir yang ada di wilayah Sumatera Utara itu untuk memiliki satu visi dan misi. Dalam sepak terjang saya, kalau dikenal saya katanya orang yang susah dijumpain, ya, karena saya nggak mau nongkrong nggak ada hasilnya, ya, saya nggak mau. Jadi ada salah satu YouTuber, ini cerita sebelum saya lanjut ke perkenalan saya. Ada salah satu YouTuber namanya Abah Sofwan, mungkin teman-teman sudah pernah mengenal. Ada namanya YouTuber, ya, itu dia membahas konten-konten tentang Pinetwork. Beberapa kali beliau menghubungi saya untuk membuat konten bahasanya, ya.
Jadi sampai karena jengkelnya dia, saya tidak mau ketemu. Akhirnya dia itu buat konten yang tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Jadi pada hari itu juga ada salah seorang pionir mengirim konten itu ke saya langsung telepon ke beliau. Ya. Beliau informasi yang disampaikan itu salah gitu. Beliau mengatakan kalau saya sudah berulang-ulang, kenapa PIC Aceh ini, PIC Medan ini susah kali dijumpai. Bagaimana kita mau mengenal PIC kalau untuk dijumpain aja susah. Ya, jadi 3 kali saya udah bla 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 banyak. Jadi saya cukup telepon, Bapak mohon maaf, saya bilang konten yang Bapak buat itu sudah Abah, saya manggilnya Abah karena memang nama dia Abah Sofwan ya. Jadi konten yang Abah buat itu bagus untuk memberikan informasi tentang adanya PIC untuk wilayah Sumatera Utara pada saat itu. Tapi Abah dalam menyampaikan informasi, Abah jangan mengarang. Ya, jangan karena konten untuk mendapatkan sesuatu kepentingan pribadi, artinya menghalalkan semua cara gitu ya. Jadi mohon maaf kenapa saya tidak mau diajak ketemu, itu dia cuma 1 kali aja. Saya memang saya aktif di perbankan juga, kebetulan saya juga sudah punya prestasi di perbankan ya. Alhamdulillah, mungkin nantinya kita bersama-sama akan mengukir prestasi melalui komunitas Binego ya. Jadi singkat cerita, akhirnya beliau minta maaf, sampai sekarang beliau tidak pernah menyinggung-nyinggung saya lagi ya. Kalau di Sumatera Utara itu orangnya keras-keras Pak, mungkin sama dengan orang Lampung, karena kalau menurut informasi orang Lampung dengan orang Batak itu satu nenek moyang. Benar apa enggak saya nggak tahu. Benar ya. Jadi karakternya, kerasnya itu hampir sama. Untung aja PIC Aceh, PIC Medan itu seorang perempuan. Nggak mungkin kan laki-laki mau adu argumen dengan perempuan. Ya, nah itu mungkin anugerah juga bagi pionir-pionir yang ada di wilayah Sumatera Utara. Ya. Jadi singkat cerita, saya disuruh memegang wilayah Aceh. Aceh terdiri dari 23 kabupaten. Tahu ibu-ibu, saya kalau ke sana harus pakai hijab. Ya, saya seorang Muslim. Ya, saya diajarkan dengan agama yang cukup ketat juga. Kenapa saya tidak pakai? Ya, saya orangnya nggak mau munafik pun. Ya, ibu-ibu maaf ya. Ya, kadang-kadang kan zaman sekarang ini hijab itu cuma dijadikan fashion. Benar nggak? Ya, yang ditutup kepalanya saja, ya. Terus pakai baju ketat, pakai hijab. Saya jujur, ya. Saya kalau orang suka dengan penampilan saya, jangan menyangkut pautkan dengan agama. Kita ada di koridornya masing-masing, ya. Jadi saya seorang muslimah juga, ya. Pada event-event tertentu saya juga pakai hijab, ya. Jadi karena saya belum bisa menjadi seorang muslimah yang sebenarnya. Karena ketika saya harus berhijab, saya harus juga menghijabkan semuanya penampilan saya, ya. Jadi saya belum bisa. Mungkin ada anugerah yang luar biasa nanti beberapa waktu saya bisa juga menjadi seorang muslimah, ya. Karena apa? Karena saya itu memegang wilayah Aceh. Aceh nggak boleh Bu kalau saya nggak pakai hijab. Bagaimana saya harus beradaptasi dengan mereka? Alhamdulillah sampai hari ini antusias mereka di bawah koordinir saya, ya mereka masih mengikuti arahan saya. Ya, nah jadi nama saya Bunda Sriani, ya. Saya dijulukin katanya Sri Kandi Vinepo. Saya banyak ibaratnya kalau dibilang itu banyak orang yang nggak mungkin berusaha untuk menjatuhkan image saya atau bagaimana. Ketika saya membuka ruang obrolan di Pionir Indonesia, itu banyak itu yang berusaha untuk menjatuhkan image saya, tapi saya alhamdulillah saya berusaha untuk bisa menangkalnya, ya. Nah, mudah-mudahan dengan doa daripada pionir yang telah mendapatkan manfaat dari edukasi-edukasi yang saya berikan di Pionir Indonesia, alhamdulillah sampai hari ini di PCT, ya, itu sudah hampir 30.000 pendaftar remote. Jadi tolong beri aplaus. Ya. Jadi di PCT itu bukan mengumbar janji, tapi sudah ada bukti nyata, ya. Bukti nyatanya apa nanti saya akan jelaskan,
Ya, saya datang tidak sendiri ya ibu-ibu, saya bersama suami saya. Mungkin sebagian ibu-ibu pada berpikir dalam hati, Bunda, suaminya kok masih muda, pasti begitu ya? Ya benar ya, pasti ya. Nah, ya jadi saya kasih tahu, itulah namanya hidup. Perjalanan hidup kita tidak ada yang tahu. Mungkin karena usia saya sudah tidak muda, kalau sudah 40 tahun kan tidak muda lagi ya Bu ya. Jadi saya harus di backup oleh orang yang muda, supaya apa? Supaya bersinergi. Ya. Ya. Jadi suami saya kebetulan orang Lampung, ya. Orang Lampung kebetulan tinggalnya di wilayah Lampung Utara. Ya, iya Lampung Utara ya. Waikanan, beda ya? Oh beda ya? Oh di Waikanan, ya. Negara Batin ya. Inilah. Yang lucunya lagi Bu, saya sudah 5 tahun menikah, saya belum pernah ke tempat mertua saya, belum pernah sungkem. Baru hari ini baru hari Kamis ya, hari Kamis saya nyampai ke Lampung, saya turun di Raden Intan. Karena kenapa saya datang ke Lampung lewat lintas udara? Karena ada tugas lagi, setelah dari sini saya harus mengisi acara juga di Jambi, ke PIC Jambi. Ya, jadi makanya kalau saya naik bus ya capek nanti ya, jadi nggak ada waktu istirahat ya. Jadi harapan saya ini memang mencari PIC untuk wilayah Lampung Utara. Karena apa? Karena ada kaitannya dengan kehidupan pribadi saya. Ya. Jadi orang lain mungkin selama ini tidak mengenal siapa suami saya. Mungkin dengan komunitas saya nantinya saya akan bisa mensinergikan antara keluarga saya dengan komunitas saya yang ada di Lampung Utara. Ya. Jujur daerah Lampung itu sebelum Pak Cipto ada beberapa PIC, salah satunya adalah Tulang Bawang Pak Sohir, terus Pak Bambang Setiawan itu PIC Bandar Lampung, Pak Suwarno itu PIC Metro Lampung ya. Terus ada lagi seiring berjalannya waktu ada berkembang lagi Lampung Barat, Pak Jamaludin ya Pak. Kenapa saya hafal? Karena PIC ini saya Pak yang interview. Semua PIC yang ada sekarang ini saya yang interview. Ya, jadi saya hafal benar karakter daripada PIC yang ada di PCT itu saya juga hafal benar. Untuk Lampung Barat itu duluan berdiri, saya selalu memberikan motivasi ke PIC-nya bagaimana caranya merangkul para pionir yang ada di Lampung Barat. Tapi responnya kurang bagus, ya. Ya, akhirnya kasihan dong dengan pionir-pionir yang bersemangat, tapi PIC-nya melempem bahasanya. Kasihan, benar nggak? Benar ya. Nah, jadi alhamdulillah saya berkoordinasi dengan Pak Philip sebagai owner. Bagaimana kalau Lampung Barat itu disatukan aja dengan Lampung Utara? Ya, alhamdulillah sampai hari ini Pak Cipto memegang wilayah Waikanan, Lampung Barat, dan Lampung Utara. Ya, kalau Lampung Utara nggak usah. Ya. Jadi hari ini juga teman-teman pionir harus bersyukur karena ada satu wilayah, bahkan 2 wilayah nantinya akan merapat ke PIC Lampung Utara. Ya, salah satunya adalah ada nggak perwakilan dari Metro? Nggak ada ya. Nah, jadi singkat cerita semalam saya ke base campnya Metro Lampung. Di situ kemarin ada pionir Pak Suwarno. Jadi mereka masih bersemangat untuk ikut di proyek PCT karena memang proyek yang masuk akal adalah proyek PCT. Ya. Nah, akhirnya saya bermusyawarah lagi dengan owner kita, Pak Philip ya. Akhirnya kita ngambil kesepakatan Metro Lampung merapat ke PIC Lampung Utara. Ayo. Jadi kenapa? Semuanya saya jatuhkan. Semua itu yang menentukan sebenarnya saya, karena memang saya yang ditugasin. Ya, jadi saya paling nggak suka kalau ada PIC yang acuh-acuh gitu. Kasihan kan pionirnya butuh, tapi dia nggak merespon gitu. Ya, nah jadi alhamdulillah hari ini ada tambah 1 wilayah yaitu Metro Lampung ya. Itu di bawah naungan Lampung Utara ya.
Bandar Lampung. Bandar Lampung itu provinsi ya, benar ya? Saya yakin di sana pionirnya juga luar biasa. Bandar Lampung masih dalam pantauan saya, ya. Artinya begini, ketika Bandar Lampung juga